Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yani Hanifa, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 15 Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Kali ini izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 tentang budaya positif di SD Negeri 15 Gunung Tuleh. Segitiga restitusi. Pendekatan segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pendekatan segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi perbuatan yang salah. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas, guru mengatakan membuat kesalahan adalah hal yang biasa. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Hal yang terpenting, mengambil pelajaran dari kesalahan yang telah dilakukan. Validasi perbuatan yang salah. Pada tahap validasi perbuatan yang salah, guru memahami anak tentu punya alasan mengapa berbuat salah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan, dan guru menyadarkan anak tentu ada cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan selain berbuat salah. Menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, guru mengingatkan anak dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, serta mengaitkan keyakinan kelas dan kesalahan yang telah dilakukan, sehingga dapat memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Berikut kasus pertama. Rera tidak terima topinya dilempar-lemparkan oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Rera memaki-maki dan melemparkan tas Bima. Berikut skenario penerapan pendekatan segitiga restitusi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya, Bu? Oh ya sayang, silakan duduk nak. Rera, tadi ibu mendapat laporan dari ketua kelas. Katanya Rera bertengkar ya dengan Bima. Ya, Bu. Habis aku kesal sama Bima, Bu. Kenapa kesal? Habis topi saya dilempar-lemparkan, Bu. Saya minta ditertawain dan semakin dilemparkan. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah. Seandainya ibu berada di posisi kamu, ibu juga pasti akan berbuat demikian. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Bima? Saya marah-marah, Bu, dan saya ambil tasnya lalu saya lemparkan. Oh begitu, Rera pasti punya alasan mengapa berbuat demikian. Ya, Bu. Masa saya diam saja dengan perbuatan Bima yang melemparkan topi saya? Saya merasa direndahkan, Bu. Ya wajarlah kalau Rera marah dan merasa direndahkan. Dan ibu masih tetap menghargai kamu karena kamu tidak berbuat hal yang lebih dari itu. Misalnya Rera mengambil batu lalu melemparkan Bima, kan itu lebih parah. Nah sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah-marah lalu melemparkan tas Bima sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghargai teman, Bu. Menurut kamu saling menghargai antar teman itu penting tidak buat kamu? Penting, Bu. Nah baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan keras apa yang perlu kamu lakukan ketika sedang marah?
harus lebih bersabar, Bu. Rera bersedia memperbaiki tindakan itu. Bersedia, Bu. Jadi, apa yang harus kamu lakukan ketika diusiri oleh teman seperti yang dilakukan oleh Bima? Bersabar menahan amarah, Bu. Jika terus mengganggu, segera saya laporkan kepada ketua kelas atau wali kelas, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Rera. Tetap semangat ya. Nah, sekarang silakan kembali ke kelasnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Berikut tanggapan siswa setelah melakukan pendekatan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rira Selina. Saya sangat senang diajak berdiskusi oleh Ibu Yeni. Saya dapat menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan, yaitu tidak mudah marah-marah, memiliki kesabaran dan menghargai teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kasus yang kedua. Faiz sering tidak melaksanakan kewajibannya sebagai petugas piket kelas, sehingga teman sekelompoknya tidak senang dan marah pada Faiz. Berikut skenario penyelesaian kasus 2. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Faiz, Ada apa ya, Bu? oh, ya silakan duduk dulu sayang. Faiz, tadi ibu mendapat laporan dari ketua kelas kalau selama ini Faiz sering tidak melaksanakan tugas kelas. Betul tak seperti itu? Iya, Bu. Ingatan kamu sudah berapa kali tidak melaksanakan tugas kelas? Sudah 3 kali, Bu. Tidak melaksanakan tugas kelas itu kesalahan bukan? Iya, Bu. Hai Faiz, berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Begitu juga dengan Faiz, ibu juga demikian. Namun yang terpenting, kita itu bisa ambil pelajaran dari kesalahan yang kita lakukan. Kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya. Setuju nggak Faiz? Setuju, Bu. Is, kita cari solusinya bersama-sama ya nak. Iya, Bu. Is sering tidak melaksanakan tugas kelas itu pasti punya alasan. Apa sih alasan Faiz kenapa sering tidak melaksanakan tugas kelas? Saya sering terlambat bangun, Bu. Saya suka begadang main game. Jadi kurang tidur. Tiba di sekolah sudah lewat waktu piket. Begitu. Oh, Faiz tidak melaksanakan piket kelas itu keyakinan kelas bukan? Tahu, Bu. Faiz tahu keyakinan kelas kita apa yang sudah kita sepakati. Tahu, Bu. Kalau tidak melaksanakan piket kelas sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tanggung jawab. Menurut kamu tanggung jawab itu penting nggak sama kamu? Penting, Bu, karena dengan tanggung jawab bisa menyelesaikan tugas dengan baik, dipercaya dan dihormati serta disenangi oleh orang lain. Ya, tepat sekali. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab itu membuat kita lebih disiplin. Misalnya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Saya mohon maaf sudah melalaikan tugas saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Iya, Faiz, sikap yang sangat baik sudah kamu tunjukkan yaitu dengan meminta maaf. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan agar bisa melaksanakan tugasmu dengan baik? Saya akan datang lebih cepat, Bu. Dengan tidak begadang lagi sehingga saya bangun lebih cepat dan tiba di sekolah lebih awal. Baik Faiz, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu datang lebih awal apalagi dalam melaksanakan tugas kelas. Nah, ya cari apa ya Faiz? Bu, terima kasih atas nasihatnya. Ya, sama-sama Faiz. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ke kelas saya. Berikut tanggapan dari siswa setelah melakukan pendekatan segitiga restitusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faiz Mubarok. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi
bersama Ibu Yani. Saya bisa belajar dari kesalahan saya tanpa merasa terbebani. Saya akan datang lebih awal melaksanakan tanggung jawab saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual pada modul 1.4. Terima kasih.